Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Dimas adalah seorang pemuda yang tinggal di sebuah desa kecil di Cianjur yang terletak di kaki Gunung Gede. Ia seringkali menghabiskan waktu untuk berpetualang, menjelajahi alam yang belum terjamah oleh kebanyakan orang. Jembatan gantung yang terkenal di Cianjur adalah tempat yang sudah lama menjadi bagian dari cerita lokal, meskipun banyak orang yang menyebutnya angker. Jembatan itu membentang di atas sebuah jurang yang dalam, dengan sungai yang mengalir deras di bawahnya. Meskipun desas-desus tentang jembatan itu sudah banyak tersebar, Dimas tetap merasa tertarik untuk melihatnya lebih dekat. Hari itu, ia memutuskan untuk berjalan sendirian menuju jembatan gantung tersebut. Tentu saja, ia tak percaya pada cerita-cerita mistis yang beredar. Bagi Dimas, itu hanyalah omong kosong belaka. Saat tiba di lokasi, Dimas merasa sedikit terkejut dengan pemandangan jembatan gantung yang terhuyung di atas jurang yang dalam. Jembatan itu tampak kokoh, meskipun sedikit berayun saat angin bertiup kencang. Dimas menyeringai, merasa heran mengapa banyak orang takut untuk menyeberanginya. Baginya, itu adalah petualangan yang menunggu untuk dijalani. Langkah pertama Dimas menyentuh kayu jembatan, dan ia merasa seolah ada sedikit getaran di bawah kakinya. Awalnya, ia hanya menganggapnya sebagai efek dari angin. Namun, getaran itu tidak berhenti begitu saja. Setiap kali ia melangkah, jembatan itu mengeluarkan suara berderit, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Dimas berhenti sejenak dan melihat ke sekeliling. Alam di sekitar jembatan terasa sangat tenang, bahkan seakan-akan waktu berhenti untuk sementara. Suara riak air di bawah jembatan mengalir dengan cepat, tetapi tidak cukup keras untuk mengalihkan perhatiannya. Angin yang semula sepo-sepo kini terasa semakin kuat, dan pohon-pohon di sekitarnya mulai bergoyang. Dimas merasa agak cemas, tapi dia berusaha untuk tidak terlalu memperhatikannya. Semuanya hanya imajinasi, katanya dalam hati, berusaha menenangkan diri. Aku hanya perlu melewati ini dan kembali. Namun, seiring ia melangkah lebih jauh ke tengah jembatan, perasaan tidak nyaman mulai menghinggapinya. Semakin jauh ia melangkah, semakin aneh rasanya. Seperti ada sesuatu yang mengintai dari bawah, meskipun ia tidak bisa melihat apapun di sana. Ia merasakan dingin yang merayap perlahan dari ujung kaki hingga ke seluruh tubuhnya, meskipun matahari masih bersinar terik di atasnya. Ini cuma angin, bisiknya pelan. Pikirkan saja ini sebagai tantangan. Dimas mulai merasa lebih gugup. Keheningan yang semula tenang kini terasa lebih mencekam. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membawa dengan cepat sebuah suara samar yang terdengar seperti bisikan. Dimas menoleh cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ada hutan lebat yang mengelilingi jembatan. Ia memaksakan dirinya untuk mengabaikan perasaan cemas yang mulai tumbuh. Bagaimanapun, ia adalah orang yang rasional, yang tidak akan mudah terpengaruh oleh cerita-cerita orang lain. Namun, saat langkahnya mencapai pertengahan jembatan, ada suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan dari arah jurang. "Jangan lanjutkan." Dimas terhenti sejenak. Ia mencoba mendengarkan, tetapi hanya angin yang terdengar. Ia merasa bingung. Apa aku yang salah dengar? Pikirnya. Ia melangkah lagi, dengan rasa was-was yang semakin menekan. Ketika Dimas mencapai titik paling tengah dari jembatan, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Jembatan itu mulai berayun lebih keras dari sebelumnya, seakan-akan ada beban yang sangat berat yang menahan bagian tengahnya. Dimas berhenti sejenak, mencoba untuk menstabilkan dirinya, namun sensasi yang ia rasakan semakin tidak wajar. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menarik kakinya ke bawah,
seperti ada kekuatan tak terlihat yang mencoba menariknya ke jurang yang gelap di bawah. Angin semakin kencang, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Dimas memeluk dirinya sendiri, merasa seperti ada yang mengamatinya. Dari sudut matanya, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di bawah jembatan, meskipun saat ia menoleh, hanya ada kegelapan jurang yang dalam. Suara berderit jembatan semakin keras, seolah jembatan itu mengeluh, menahan sesuatu yang tak bisa ia lihat. Dimas menggigit bibirnya, berusaha mengatasi perasaan tidak nyaman yang semakin memuncak. Ini cuma perasaan, bisiknya, berusaha menenangkan dirinya. Tidak ada yang aneh, hanya pikiran gila. Tetapi suara berbisik itu semakin keras, semakin jelas. Dimas mendengar suara itu lagi, kali ini terdengar lebih seperti teriakan yang jauh, namun entah dari mana asalnya. Jangan lanjutkan, balik. Jantung Dimas berdetak semakin cepat. Suara itu terdengar lebih seperti peringatan, tetapi ia tidak bisa memahami dengan jelas apa yang dimaksud. Hati Dimas mulai berdegup kencang, dan tanpa ia sadari, kakinya sudah melangkah lebih jauh, semakin mendalam ke jembatan yang semakin bergetar. Lalu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Di tengah perasaan cemasnya, ia merasakan tangan dingin yang menyentuh pergelangan kakinya. Seseorang atau sesuatu tampaknya sedang mencoba menariknya ke bawah. Ia terhuyung dan hampir jatuh, tapi dengan cepat ia menarik kakinya dan berdiri tegak. Ini tidak bisa jadi nyata, pikir Dimas dengan napas terengah-engah. Ia mulai berlari, merasa semakin takut, tetapi kaki-kakinya terasa berat, seakan-akan ada yang menahan setiap langkahnya. Setiap detik terasa melambat, dan suara bisikan itu semakin jelas terdengar di telinganya. Jangan lari, jangan pergi. Ketakutan semakin membengkak, namun Dimas bertekad untuk menyelesaikan perjalanan ini. Ia hampir mencapai ujung jembatan, tetapi rasa takut dan ketegangan semakin menghantui dirinya. Dalam kepanikannya meningkat, ia mempercepat langkahnya, tak lagi peduli dengan keseimbangannya. Pertemuan dengan tangan misterius. Ketika Dimas hampir mencapai ujung jembatan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Suara berisik datang dari bawah, jauh lebih keras dan lebih jelas daripada sebelumnya. Rasanya seperti ada sesuatu yang sedang mendekat dengan kecepatan yang sangat tinggi, seperti sebuah makhluk yang melompat keluar dari kegelapan. Dimas menoleh ke bawah dengan rasa takut yang mencekam. Tiba-tiba, sebuah tangan besar muncul dari kegelapan jurang yang dalam. Tangan itu berlendir, dengan kulit yang pucat, seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Tangan tersebut bergerak cepat, seperti hendak menangkapnya. Dimas hampir tidak bisa bernapas saat ia merasakan genggaman dingin yang kuat, menariknya ke arah jurang yang gelap. Ia berteriak keras, namun suara itu terdengar hampa, seolah suara terperangkap di dalam dadanya. Dengan segala kekuatannya, Dimas berusaha menarik diri, namun genggaman tangan itu semakin kuat, seakan tak akan melepaskannya. Ini nyata, teriak Dimas dalam kebingungannya. Namun, meskipun ia berusaha untuk melawan, tangan itu semakin mendekat, hampir meraih kakinya. Rasa dingin yang luar biasa menyebar di tubuhnya, membekukan setiap sendi. Tiba-tiba, dengan sekuat tenaga, ia melompat ke samping, terjatuh ke tanah dengan keras. Ia merasakan tubuhnya terhempas ke tanah, namun jembatan yang berayun itu tetap berderit di belakangnya. Dimas tergagap, berusaha untuk berdiri, tapi tubuhnya gemetar. Ketika ia menoleh ke jembatan, tangan misterius itu sudah menghilang. Keheningan menyelimuti sekitarnya, tetapi rasa takut yang tak bisa dijelaskan tetap menghantui dirinya. Sesuatu yang gelap dan tak terungkap baru saja terjadi, dan Dimas tahu bahwa ia tak akan pernah kembali ke tempat itu lagi.
Dimas terbaring di tanah, napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar seperti daun yang tertiup angin. Ia baru saja melewati pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suara angin berdesir di sekelilingnya, tetapi bagi Dimas, suara itu hanya mengingatkannya pada kejadian mengerikan yang baru saja ia alami. Ia merasakan keringat dingin membasahi tubuhnya, dan meskipun ia sudah terjatuh dan selamat, rasa takut masih mengikatnya seperti rantai yang tak bisa dilepaskan. Ini gila, gumam Dimas, bibirnya bergetar. Ia berusaha untuk berdiri, tetapi tubuhnya terasa begitu lemah. Kakinya masih gemetar, dan otot-ototnya terasa seperti beban yang tidak dapat dipikul. Ia menoleh ke arah jembatan gantung yang masih tergantung di atas jurang, namun jembatan itu kini tampak berbeda. Dalam kegelapan malam yang semakin mendalam, jembatan itu seolah menyembunyikan rahasia yang lebih gelap. Dimas memandang jurang di bawahnya, namun kali ini bukan hanya kegelapan yang menakutkan. Ia merasakan kehadiran yang tak terlihat, sesuatu yang ada di balik bayang-bayang, sesuatu yang mengintai dari kedalaman yang lebih dalam. Suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan terasa seperti sebuah ancaman yang tak bisa dihindari. Jangan lari, kamu tidak akan pernah bisa lari. Suara itu mengalun lembut, namun ada kekuatan yang menggetarkan setiap kata. Dimas menoleh cepat, mencoba mencari asal suara itu, namun hanya ada hutan lebat yang tampak sunyi dan menakutkan di sekelilingnya. "Tolong, jangan," kata Dimas, suaranya hampir tidak terdengar. Ia merasa seolah seluruh dunia mengawasinya, mengintainya dari setiap sudut yang tersembunyi. Dalam hatinya, ia merasa ada yang salah, sangat salah. Pikiran-pikiran yang kacau memenuhi benaknya, dan dalam kebingungannya, ia mulai mundur, langkah demi langkah. Namun, seiring dengan mundurnya tubuhnya, suara bisikan itu semakin kuat, semakin nyata. Ada ketakutan yang lebih dalam daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Saat ia mundur beberapa langkah lagi, tiba-tiba ia terhenti. Tanpa disadari, ia telah melangkah kembali ke jembatan gantung, yang kini terasa sangat menakutkan. Jembatan itu seolah hidup, menggoyang-goyang dengan cara yang mengerikan, seolah merespons kehadirannya. Langkah Dimas terasa semakin berat, dan meskipun ia berusaha melangkah mundur, seakan ada kekuatan yang menariknya ke depan, menuju jembatan itu. Apa yang sedang terjadi? Apa ini? Dimas berpikir, kepanikan melanda dirinya. Rasa takut yang begitu dalam merayap ke seluruh tubuhnya, dan meskipun ia berusaha untuk tetap tenang, sesuatu yang tidak wajar mulai terjadi. Lalu, seperti kilat, tangan itu muncul kembali. Kali ini, tangan itu lebih besar, lebih kuat, dan lebih cepat daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Tangan berlendir itu menjulur keluar dari kegelapan jurang, menyentuh kakinya dengan kekuatan yang luar biasa. Tangan itu terasa dingin seperti es, seolah menyedot semua kehangatan dari tubuhnya. "Jangan lari, Dimas. Kau tak akan bisa lari dariku." Bisikan itu terdengar lebih kuat dan lebih jelas, kali ini hampir seperti teriakan yang menyayat. Suara itu datang dari dalam kegelapan, namun tak ada satupun bayangan yang bisa Dimas lihat. Dalam ketakutan yang tak terkatakan, Dimas berusaha menarik kakinya, namun semakin keras ia berusaha, semakin kuat pula cengkeraman tangan itu. Tangan itu menyelimuti pergelangan kakinya dengan cengkraman yang tak mungkin dilepaskan. Dimas berteriak, mencoba melepaskan diri, tetapi tubuhnya terasa begitu lemah, seolah energinya disedot oleh kekuatan yang tak terlihat. Ketika ia hampir menyerah, tiba-tiba ada cahaya kecil yang muncul dari kejauhan. Sebuah cahaya yang lembut, seolah memberikan harapan di tengah kegelapan yang pekat. Dimas tidak tahu apa itu,
tetapi ia merasakan dorongan kuat untuk bergerak ke arah cahaya itu. Dengan segenap tenaganya, ia merangkak menjauh dari tangan yang mencengkeramnya, mencoba menjangkau cahaya yang semakin dekat. Namun, saat ia mendekat, cahaya itu mulai meredup, dan suara bisikan itu semakin keras, semakin menakutkan. Kau tak akan bisa lari. Aku akan selalu ada, Dimas. Di setiap langkahmu, aku akan menunggumu. Dimas merasa tubuhnya semakin lelah, dan saat ia hampir mencapai cahaya itu, jembatan gantung itu bergetar hebat. Cahaya itu pun menghilang, dan di depan Dimas, sesuatu yang lebih gelap dan lebih menakutkan muncul. Sebuah bayangan besar, seperti sosok raksasa, menghalangi jalannya. Sosok itu tampak tak berbentuk, hanya bayangan hitam yang bergerak dengan gerakan yang tak bisa dijelaskan. Tidak, teriak Dimas, meskipun ia tahu bahwa suara itu tak akan cukup untuk mengusir makhluk itu. Sosok itu mendekat dengan langkah-langkah berat, dan semakin dekat, Dimas merasakan hawa dingin yang semakin menekan tubuhnya. Ada sesuatu yang mengerikan dalam kehadiran sosok itu, sesuatu yang jauh lebih jahat daripada yang pernah ia bayangkan. Di dalam hatinya, Dimas tahu bahwa ia tak akan bisa melarikan diri kali ini. Sosok itu akhirnya mengangkat tangannya, dan saat ia menyentuh tubuh Dimas, rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang menyebar begitu cepat, membuatnya merasa seperti terperangkap dalam kekosongan yang tak bisa dia hindari. Kegelapan itu menyelimuti seluruh dunia Dimas, dan saat ia terjatuh ke tanah, ia merasakan kesendirian yang paling dalam, seakan tidak ada satupun makhluk hidup yang peduli lagi. Suara bisikan itu kembali terdengar di telinganya, kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Aku akan selalu ada, Dimas. Tak akan ada tempat yang aman dariku. Tubuh Dimas terasa sangat berat, dan meskipun ia mencoba untuk melawan, kegelapan itu merasuki seluruh tubuhnya, menelan segalanya. Sosok yang tak terlihat itu terus berbisik, seolah mengetahui setiap ketakutan yang pernah ada dalam hati Dimas. Semua harapan yang ia miliki pun akhirnya hilang, seiring dengan berlalunya waktu yang terasa tak pernah berakhir. Di ujung dunia yang gelap ini, Dimas menyadari bahwa dia tidak hanya melawan kekuatan yang mengerikan, tetapi juga perasaan ketakutan yang paling dalam dari dirinya sendiri. Saat itu, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menghindar dari bayang-bayang yang selalu menunggu untuk kembali.